Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi yang selanjutnya. Dan minta maaf karena terlalu lama karena ada urusan yang mendadak, jadi kita tunda sementara. Dan alhamdulillah kita lanjutkan lagi pada sore hari ini. Tetap kita akan membahas kitab niat, di mana kita harus tahu bagaimana niat itu yang sesungguhnya, bagaimana niat itu yang sebenar-benarnya niat, dan bagaimana kita ini di dalam hidup harus memiliki niat yang baik, niat yang sekiranya kita memudahkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka, seperti biasa kita baca niatnya Imam Haddad terdahulu, supaya apa? Supaya kita diberkahi oleh Imam Haddad dan para ulama-ulama soleh yang telah membaca niatnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ala khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Fatahala rasulina Muhammad Habib Muhammad bin Ahmad bin Kashful Habib Abdullah Ibn Jannah wa Rasulih Muhammad bin Jannah wa da syai'in wa fadlan jannah wa najmain wa masyaallah wa rahmatullahi di dunia wal akhirah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab niat ikhtilaf dalam masjid. Bab niat kita untuk memperbanyak ke masjid. Nah, ini jadi apa ya? Ini kita harus perhatikan. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa ke masjid. Kok bisa? Iya, karena langkah kaki kita itu berat. Beratnya gara-gara apa? Karena setan. Semua itu apa amalan kebaikan kalau misalnya kita berat itu karena setan. Dan memang karena nafsu kita sendiri. Berarti kita belum bisa mengalahkan kita punya nafsu. Memang tidak gampang. Dan bahkan bisa dikatakan kalau zaman sekarang kita, apalagi maksudnya orang zaman sekarang ini, kalau bisa mengalahkan nafsu bisa dikatakan wali. Itu saking susahnya kita apa? Mengalahkan nafsu. Jadi apa? Bukan tidak bisa, tapi bukan tidak mustahil kita untuk mengalahkan nafsu, tapi berat. Dan dari situ kita perlahan-perlahan itu apa? Mengalahkan hawa nafsu kita. Sampai-sampai beliau ini mengatakan di sini niatnya kita ke masjid. Karena apa? Kan jarang kita ini ke masjid, jarang. Itu pun apa ya? Seminggu sekali. Karena apa? Karena Jumatan. Dan pada zaman sekarang ini yang Jumatan bisa dihitung. Mungkin yang dekat-dekat masjid saja. Tapi kalau yang jauh dari masjid, apakah mereka Jumatan? Kemarin pun saya mendengar apa? Saya ini bertanya kepada saya ini sholat jarang, apalagi sholat Jumat. Dan ini tidak satu dua orang seperti ini, banyak. Tidak pernah masjid sama sekali, tidak dapat hidayah. Kita yang seminggu sekali ini harus bersyukur bisa ke masjid. Dan ini beliau mengajarkan kita niat kita untuk ke masjid. Jadi apa? Supaya tidak sia-sia kita datang ke masjid, cuma datang habis gitu apa? Habis itu pulang. Ya, ini diajarkan niat sama Habib saat ini apa? Niat kita untuk ke masjid. Bismillah. Al-ikhtilaf ila masjid huwa fawadil a'mal muttaqin. Kata Habib, pergi ke masjid ini, memperbanyak pergi ke masjid adalah satu amalan yang salah satu utama dari para amal-amal. Dan salah satu amal-amalnya muttaqin. Siapa muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Kalau zaman sekarang ini, kalau amal muttaqin ini sudah apa? Sudah sederajat dengan wali Allah sudah. Karena apa? Kalau sudah dinamakan muttaqin, orang-orang bertakwa, sudah tidak mau maksiat. Kalau sudah tidak mau maksiat, ya seperti saya katakan tadi, sudah hilang hawa nafsu, sudah gampang, sudah bisa dikendalikan sama dia hawa nafsu. Kalau sudah namanya amal muttaqin, ya. Jadi apa? Jadi seminimal mungkin kita
ada amalannya orang-orang yang muttaqin, itu apa? Salah satunya pergi ke masjid. Ya. Pergi ke masjid ini benar-benar penting ya. Bihi azharullah al-iman mu'minin. Dan ini apa? Izhar bagi Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bukti bahwa kita ini beriman sama Allah Ta'ala. Nah, terus syahadat kita bukan bukti. Nah, ini bukti yang sekiranya apa? Betul-betul kita beriman sama Allah Ta'ala. Zaman sekarang ini, kalau kita bersyahadat bukan mukmin, belum tentu mukmin. Ya, kalau syahadat itu muslim. Kalau orang muslim banyak, cuma kalau orang beriman zaman sekarang ya, jarang. Sedikit orang yang beriman. Iya dia syahadat, tapi dia muslim. Apakah dia sholat? Belum tentu. Apakah dia berpuasa? Belum tentu. Karena itu apa yang dikatakan muslim ini, mukmin ini apa? Jarang. Jadi kalau kita pergi ke masjid, kita beribadah di masjid, itu salah satu bukti iman dan cinta kita kepada Allah Ta'ala. وينبغي للعبد مؤمن إذا خرج من منزله يريد أن يدخل المسجد أن يحصل له ثمان نيات مستحبات. Sepatutnya bagi hamba yang beriman, kata beliau, jikalau keluar dari rumahnya kepingin ke masjid, jalan ke masjid, hendaknya dia mempunyai 8 niat ini. Apa saja 8 niat ini? Nanti dibahas setelah. Liyaktubalahu bidzalika fadlul azim. Untuk apa? Supaya kita ini mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala yang agung. Supaya apa? Diajari sama beliau 8 niat nanti. Wa hinalu ghadan min thawabil jism. Supaya apa? Kedepannya nanti kita bisa mendapatkan pahala yang besar, pahala yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita ini ke masjid bukan sia-sia. Memang kalau kita niat dari kita datang ke masjid tidak mungkin kita sia-sia. Cuma apa? Ini beliau mengajari kita pergi ke masjid supaya apa? Tambah banyak kita punya dapat pahala, tambah banyak kita mendapatkan fadilah dari Allah Ta'ala. Fa'inna amal biniat, dan sesungguhnya amal-amal itu, para amal-amal itu dengan niat. Walikul imri'in manawa, dan setiap niat itu tergantung pada apa yang diniati oleh orang itu. Jadi apa? Terkadang kita di sini di masjid ini pun apa ya? Kalau misalkan kita jalan ke masjid, kadang Jumatan, ya. Kalau kadang saya itu kalau Jumatan berpikir, apa orang di sini ini ada yang tidak Jumatan? Apakah kadang tidak Jumatan? Ya memang pikirannya orang tidak tahu ya. Terkadang kita itu jalan ke Jumatan itu kayak merasa bangga. Kenapa? Karena jalan ke masjid. Kan tidak semua orang bisa jalan ke masjid. Nah itu, hati-hati. Dari niat situ saja, jalannya kita ke masjid ini apa? Bisa tidak mendapatkan pahala. Bisa apa? Tidak dapat percuma. Jadi kita capek-capek jalan ke masjid. Kadang apa? Nanti ada rasa riya. Nah niat ini memang harus diperhatikan. Dari nama katanya riya. Karena riya ini yang semua menghilangkan dari semua pahala niat kita. Alhamdulillah. Karena apa? Jadi kalau misalkan kita jalan ke masjid, niatnya itu harus dimantapkan. Harus kita, jangan kemana-mana masjid, ibadah. Jangan apa? Saya jalan ke masjid, nanti dilihat orang keren ke masjid. Jadi orangnya gini, jangan. Itu apa? Terkadang kita niat dari rumah itu niat yang benar. Tapi kalau sudah niat, pas sudah keluar kelihatan orang, apalagi ada yang muji, Masya Allah ke masjid. Nah itu dari situ. Makanya apa? Beliau mengajarkan kita supaya jalannya kita ke masjid tidak ini apa? Tidak percuma. Supaya apa? Jalannya kita ke masjid benar-benar jalan yang bertakwa, benar-benar mencontohkan, mencerminkan orang-orang yang bertakwa tadi itu. Jadi apa? Supaya kita ini jalan ke masjidnya ini dapat pahala, dapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti wa yu'ta kullu bi fadlilah. Artinya setiap dari niat itu ada kefadilahannya sendiri, ada keutamaannya sendiri. Jadi apa? Apa yang kita niatkan kita pergi ke masjid ini, insya Allah ada keutamaan dari niat itu tersebut. Jadi apa? Jangan sampai kita ke masjid ini
tidak ada niat, cuma ya jalan ke masjid. Jangan. Karena apa? Karena masjid itu jalan tempatnya Allah Ta'ala. Jadi apa? Kita minta sama Allah, kita ke masjid ini harus banyak-banyak minta sama Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita punya jalan ini berkah. Dan terkadang amal yang sekecil ini bisa kalau zaman sekarang bukan dikatakan kecil, dikatakan amal yang besar. Kenapa? Jarang orang ke masjid. Seminggu sekali pun itu cuma beberapa orang yang dia itu takut sama Allah, betul-betul takut sama Allah Ta'ala. Takut apa? Tak Jumatan, nanti ini, nanti itu. Nah, itu. Jadi mari kita benarkan niat kita. Kita mulai dari sekarang ini apa? Supaya bisa kita ke masjid. Saya menasihati diri saya dan menasihati antum semua yang menonton ini. Mudah-mudahan kita dipermudah sama Allah Ta'ala pergi ke masjid. Dan mudah-mudahan setiap dari jalan kita ke masjid diikhlaskan sama Allah Ta'ala dan dijauhkan kita dari riya. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.